Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba menjelaskan tutorial bagaimana melakukan uji hubungan atau analisis korelasi menggunakan analisis SPSS. Secara singkat, uji hubungan atau analisis korelasi ini adalah sebuah pengujian yang akan menguji adanya hubungan antar dua variabel. Nah, uji hubungan ini memiliki dua jenis pengujian, yaitu secara parametrik dan secara non-parametrik. Untuk analisis parametriknya, bisa menggunakan Pearson correlation. Untuk menggunakan analisis parametrik ini, maka kita harus memenuhi beberapa asumsi prasyarat. Di antaranya, yang pertama, terdiri dari dua variabel berjenis kontinu. Jadi, data dari kedua variabel harus memiliki skala interval atau rasio. Yang kedua, tidak ada nilai outlier, yaitu tidak ada nilai ekstrim yang berbeda dari data lainnya pada kedua variabel. Yang ketiga, data pada setiap variabel harus terdistribusi normal. Untuk melakukan uji distribusi normal ini dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilks. Uji Kolmogorov-Smirnov ini digunakan ketika data sampel yang kita miliki itu cukup banyak, yaitu di atas 50. Sedangkan untuk uji Shapiro-Wilks itu ketika data sampel kita hanya 50 atau 50 ke bawah. Dan yang keempat itu hubungan antar variabel harus linier, yaitu hubungan antar variabel harus membentuk garis lurus linier. Lalu, di sini juga ada analisis non-parametrik, yaitu Spearman rank correlation dan Kendall-Stokes correlation. Nah, analisis non-parametrik ini kita lakukan ketika terdapat asumsi dari analisis parametrik yang tidak terpenuhi. Untuk Spearman rank correlation kita gunakan ketika kita memiliki sampel yang cukup besar. Sedangkan Kendall-Stokes correlation kita gunakan ketika sampel kurang dari 50. Praktiknya, kita harus menentukan masalah penelitiannya terlebih dahulu. Misalnya di sini, apakah terdapat hubungan antara friendship quality dan academic motivation pada mahasiswa laki-laki dan perempuan? Lalu, hipotesisnya ada HA, terdapat hubungan yang signifikan antara friendship quality dan academic motivation pada mahasiswa laki-laki dan perempuan. Lalu untuk HO-nya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara friendship quality dan academic motivation pada mahasiswa laki-laki dan perempuan. Kita mulai praktiknya. Yang pertama harus dilakukan adalah menyiapkan data-data yang dibutuhkan terlebih dahulu. Di sini tadi ada jenis kelamin, FQ ini friendship quality dari 1 sampai 11, dan AM adalah academic motivation dari 1 sampai 12. Lalu, hal yang selanjutnya bisa kita lakukan adalah mengubah data-data yang belum berupa angka menjadi angka. Misalkan di sini yang belum berubah itu adalah L, P, P, L, dan seterusnya. Yang lainnya sudah berupa angka semua. Jadi kita bisa mengubah data ini. Caranya bisa kita pakai finite replace. Misalnya tadi laki-laki kita ubah menjadi 1 plus O. Oke. Dan hal yang sama juga bisa kita lakukan pada perempuan. Kalau sudah, datanya akan berbentuk seperti ini. Selanjutnya, kita bisa memberi penjelasan nih dari angka-angka ini. Jadi, angka ini tuh apa sih sebenarnya? Nah, kita bisa memberi penjelasan misalnya seperti ini. Tadi kan jenis kelamin laki-laki itu diberi kode 1. Jadi 1 berarti laki-laki, 2 berarti perempuan. Untuk FQ-nya ini, 1 berarti sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, dan seterusnya. Lalu untuk AM atau academic motivation-nya, 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, dan juga seterusnya. Terus teman-teman mungkin tadi juga memperhatikan, di judulnya ini ada tanda bintang seperti ini. Ini maknanya apa sih? Berarti yang ada tanda bintangnya ini adalah reverse item. Reverse item itu apa? Reverse item itu, bisa kita kembali keterangan tadi, 1 itu kan harusnya sangat tidak setuju, tapi jika dia reverse item, maka dia kebalikannya. Misalkan 1 berarti sangat setuju, 2 berarti setuju, dan seterusnya. Jadi datanya kebalik. Tapi teman-teman nggak perlu mengubah-ubahnya dulu, cukup dibiarkan aja, dan cukup mengetahui saja terlebih dahulu saat ini. Setelah tadi bertemu dengan Microsoft Excel, selanjutnya kita akan ke SPSS. Nah, data-data yang tadi Microsoft Excel, kita copy yang angka-angkanya saja, lalu kita paste di SPSS. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, setelah ini kita klik variable view di bawah ini. Kita klik dan muncullah seperti ini. Ini apa sih? Nah, ini bisa kita ubah-ubah atau kita modifikasi. Yang pertama adalah name. Name ini adalah nama dari kolom-kolom data yang teman-teman sudah buat di awal tadi. Kayak ada jenis kelamin, FQ1, dan seterusnya seperti itu. Kita ubah ya. Jenis kelamin. Jenis kelamin. Tapi, yang perlu teman-teman ingat di name ini, dia nggak bisa pakai spasi. Kenapa? Kita coba ya pakai spasi kayak gini. Nah, nggak bisa, akan muncul notifikasi seperti ini. Jadi, untuk mengakalinya kita bisa dengan menggunakan underscore. Kita coba ya. Jenis underscore kelamin. Nah, bisa seperti itu. Selanjutnya bisa kita isi juga FQ underscore 1.
FQ underscore 2, dan seterusnya sampai bawah. Begitupun dengan AM underscore 1, dan seterusnya. Beginilah hasil dari name tadi setelah kita ubah. Selanjutnya kita ke desimal. Desimal adalah angka-angka koma di balik atau setelah angka utama. Ini 2 kan desimalnya. Kita lihat di sini 1,00, 6,00, 2,00. Nah, 00 ini si desimalnya tadi. Desimal bisa kita ubah biar lebih mudah dibaca dan dilihat. Kita klik yang ini, yang bawah. 0, 0, dan seterusnya. Kalau desimalnya sudah selesai, nah ini sudah semua kan desimalnya 0, 0, 0, 0. Selanjutnya kita beralih ke label. Label ini apa sih? Dia adalah penjelas lebih lanjut dari nama atau judul yang tadi sudah kita buat. Misalkan di sini labelnya kita buat jenis kelamin. Di sini tidak apa-apa ya teman-teman menggunakan spasi. Tadi ini FQ itu adalah friendship quality. Terus ini sama friendship quality, terus AM. AM itu adalah academic motivation. Kita tulis juga academic motivation. Itu ini lebih untuk memudahkan teman-teman. Kalau teman-teman lupa FQ itu apa sih, AM itu apa sih, kayak gitu. Selanjutnya adalah values. Values ini adalah penjelas nih. Tadi kan teman-teman udah bikin 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan. Nah, itu ada di values ini. Kita ubah ya, jenis kelamin itu tadi 1 berarti laki-laki. Setelah kita tulis value dan labelnya, terus kita add. Terus tadi value-nya 2, labelnya adalah perempuan. Kita add lagi. Kalau sudah, kita pencet OK. Lalu untuk FQ tadi value-nya 1, itu sangat tidak setuju. 2 itu tidak setuju. Kita add. 3 agak setuju, agak tidak setuju. Kita juga, dan seterusnya ya. Untuk FQ ini karena sama nih nyampe 11, kita bisa copy aja. Terus paste. Jadi lebih mudah dan teman-teman nggak usah kerja 2 kali. Terus AM ini juga kita ubah sama caranya, cuma tadi value dan labelnya menyesuaikan saja sama data yang awal kita buat. 2 tadi tidak setuju, dan seterusnya. AM ini juga bisa kita copy, terus kita paste. Nah, sudah selesai, bisa kita lihat lagi, kita cek lagi. Untuk AM 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Oke, sudah sesuai. Terus yang FQ 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, dan seterusnya. Lalu yang terakhir ada jenis kelamin nih. Kita cek juga 1 laki-laki dan 2 perempuan. Oke. Selanjutnya bisa kita ubah-ubah lagi atau kita modifikasi ada measure. Measure ini jenis datanya tuh apa sih? Kayak kita lihat dulu ya. Di sini ada scale, ordinal, dan juga nominal. Jenis kelamin itu kan data yang tidak ada angka pasti gitu, tidak ada angka yang jelas dan tidak ada tingkatannya. Jadi hanya untuk mengkategorisasikan saja. Berarti untuk jenis kelamin ini jenis datanya adalah nominal. Kita pilih nominal. Terus untuk FQ itu jenis datanya ada scale dan seterusnya. Kalau measure-nya sudah diubah semua, beginilah hasilnya. Dari jenis kelamin nominal, terus selanjutnya ada scale sampai bawah. Nah, sudah cukup untuk variabel view yang pertama ini. Kita bisa lihat di data view-nya sudah berubah. Tadi kan ada 1,00, 6,00, sekarang cuma 1,62, dan seterusnya. Terus judulnya juga sudah berubah. Jadi jenis underscore kelamin, FQ underscore 1, dan seterusnya. Oke, langkah selanjutnya adalah mengubah item unfavorable atau reverse item. Nah, bisa kita lihat di data ini, pada friendship quality terdapat item kedua, ketiga, dan ke-10 yang belum diubah. Nah, sekarang kita ubah dulu item unfavorable-nya. Caranya yaitu yang pertama, klik transform, lalu klik record into different variable. Nah, di sini tadi item yang belum di reverse adalah friendship quality item kedua. Itu kita klik di sini. Nah, teman-teman bisa mengubah namanya menjadi FQ underscore 2 underscore reverse. Lalu labelnya di sini bisa misalnya hasil reverse FQ2. Kita klik change. Lalu selanjutnya adalah mengklik alt and new values. Nah, di sini skor 1 kita akan ubah menjadi 6 karena kan jangkauan skala friendship quality ini 3 dari 6 ya. Lalu kita ubah dari 1 ke 6, kita add sini. Lalu yang kedua itu skala 2 kita ubah menjadi skornya ke 5. Dan seterusnya.
Sini 3 menjadi 4, 4 menjadi 3, 5 menjadi 2, dan 6 menjadi 1. Jika sudah, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini teman-teman akan terdapat kolom baru yaitu mengenai friendship quality, item friendship quality. Yang kedua, hasil yang sudah di reverse. Nah, jangan lupa di variable view-nya kita ubah desimalnya menjadi 0 dan measure-nya atau pengukurannya kita ubah lagi menjadi scale. Nah, kita lakukan cara yang berulang kepada item friendship quality yang ketiga. Ini masih sama ya teman-teman, jadi kita langsung continue aja. Jangan lupa diubah lagi ke variable view-nya, yaitu desimalnya dan measure-nya, kita ganti jadi scale. Lalu selanjutnya adalah item ke-10. Nah, karena ini masih dalam skala yang sama, itu kita juga langsung continue aja, lalu klik OK. Diubah di variable view-nya. Oke, sekarang untuk item friendship quality sudah kita reverse itemnya, lalu kita lanjut ke academic motivation ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini item yang perlu di reverse atau item unfavorable di sini adalah item pertama dan item ke-7. Nah, sekarang kita ubah ini teman-teman. Oh iya, untuk academic motivation ini cuma sampai skala 4 ya teman-teman. Jadi nanti kita hapus dulu yang tadi. Kita lanjut dulu di sini. Caranya masih sama, yaitu dengan klik transform, record into different variable. Nah, yang ini kan karena skalanya beda ya teman-teman. Kalau friendship quality tadi tuh skala recordnya tuh terdiri dari 6 jawaban ya. Nah, kalau misalnya academic motivation ini hanya terdiri dari 4 skala jawaban. Jadi di sini kita bisa hapus dulu. Nah, lalu kita reverse item academic motivation item pertama. Di sini kita ubah namanya menjadi am_1_reverse. Nah, labelnya terserah teman-teman. Di sini aku misalnya hasil reverse am1. Lalu klik change. Nah, di sini lalu selanjutnya klik alt and new values. Nah, yang ini kita bisa hapus dulu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu nilai skor 1 akan kita ubah menjadi 4. Karena kan skala jawabannya terdiri dari 4 jawaban ya. Lalu kita klik add dan seterusnya. Nah, jika sudah, klik continue dan klik OK. Jangan lupa di variable view-nya kita ubah ya di sini teman-teman. Di sini jadi 0 dan measure-nya menjadi scale. Nah, selanjutnya adalah item ke-7 tadi ya teman-teman. Caranya masih sama. Academic motivation item ke-7. Change. Nah, ini alt and new values-nya masih sama ya teman-teman, kayak yang sebelumnya. Lalu langsung aja kita klik continue dan klik OK. Nah, jangan lupa diubah juga di variable view-nya. Dan measure-nya kita ubah menjadi scale. Nah, sudah selesai. Semua item unfavorable-nya sudah di reverse ya. Lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya. Setelah kita melakukan reverse item, maka langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan total score untuk variabel friendship quality dan academic motivation. Caranya adalah klik transform, klik compute variable, kemudian kita bisa memberi nama variabel yang akan kita total score. Contohnya variabel yang akan kita total score adalah variabel friendship quality. Maka kita bisa memberi nama atau judul fq underscore total score. Lalu selanjutnya, kita bisa memasukkan item-item yang akan mengukur variabel friendship quality. Namun perlu diingat, karena item 2, item fq2, item fq3, dan item fq10 adalah item yang sudah di reverse, maka kita akan memasukkan item yang sudah di reverse. Mari kita langsung praktikan. Karena fq1 bukan merupakan item yang di reverse, maka kita langsung masukkan saja.
ditambah. Karena FQ2 merupakan item yang di reverse, maka kita masukkan item yang sudah di reverse. Item FQ3 juga sudah di reverse. Lalu item FQ4 bukan merupakan item yang di reverse, maka kita masukkan saja item yang biasa. Begitu juga item-item yang lainnya. Karena item FQ10 merupakan item yang di reverse, maka kita memasukkan FQ yang sudah di reverse. Lalu, jika item-itemnya sudah kita masukkan, kita bisa klik OK. Nah, jika sudah begini, kita bisa merapikan datanya di variable view. Kita buat desimalnya menjadi 0. Jika sudah, kita juga akan melakukan total score untuk variabel academic motivation. Caranya masih sama, klik transform, klik compute variable, kemudian kita hapus bagian yang tadi, lalu kita ganti judulnya menjadi AM underscore total score, lalu kita masukkan item-item yang akan mengukur academic motivation. Di sini karena AM1 merupakan item yang di reverse, maka kita memasukkan item yang sudah di reverse, ditambah, karena AM2 bukan merupakan item yang di reverse, maka kita masukkan saja item yang biasa. Begitu juga item yang lainnya. Karena item AM7 merupakan item yang di reverse, maka kita masukkan item 7 yang di reverse. Ditambah AM8. Jika semuanya sudah dimasukkan, maka kita bisa klik OK. Kemudian kita bisa rapikan data di variable view, dan kita nolkan desimalnya. Setelah kita melakukan total score untuk variabel friendship quality dan academic motivation, maka langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan uji asumsi prasyarat untuk melakukan uji korelasi. Asumsi yang pertama adalah terdiri dari dua variabel jenis kontinu dengan skala interval atau rasio. Kita bisa lihat bahwa variabel yang ada di dalam penelitian ini adalah variabel pertama itu ada friendship quality dengan variabel kontinu dan jenis skala interval. Dan variabel keduanya ada academic motivation merupakan variabel kontinu dengan jenis skala interval. Maka dari itu asumsi pertama atau asumsi 1 terpenuhi. Untuk asumsi prasyarat yang kedua, yaitu tidak ada nilai outlier. Outlier ini merupakan nilai yang ekstrim, baik itu ekstrim yang rendah ataupun ekstrim yang tinggi. Untuk cara kita melihat apakah ada atau tidak nilai outlier pada data yang kita miliki itu bisa dengan cara kita mengidentifikasi box plot dari tiap variabel yang ingin kita teliti. Untuk melihat box plot ini, kita bisa langsung ke SPSS-nya. Kita bisa masuk ke salah satu fitur dari SPSS, yaitu Analyze, lalu deskriptif statistik, dan masuk ke bagian Explore. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita masukkan variabel yang ingin kita periksa. Di sini kita ingin melihat nilai outliers dari ada atau tidak nilai outliers pada variabel friendship quality dan juga academic motivation. Di sini kita menggunakannya total score karena kita ingin mengeceknya keseluruhan, bukan per kategori gitu. Lalu setelah itu kita masuk ke statistik, di bagian outliers-nya kita tick. Setelah itu bisa kita continue dan masuk ke bagian plots. Di bagian plots ini kita tick juga bagian histogram. Untuk stem and leaf-nya kita biarkan, faktor levels together kita tick. Lalu continue. Setelah sudah dilakukan semuanya, bisa kita klik OK. Nanti akan muncul output seperti ini, ada bagian case processing summary, ada descriptives-nya, lalu ada extreme values. Yang perlu kita lihat itu ada pada bagian ini. Ini adalah box plot-nya. Ini box plot untuk variabel friendship quality, dan yang di bawahnya ada box plot untuk variabel academic motivation. Suatu data dapat dikatakan tidak memiliki nilai outlier ketika box plot itu tidak memiliki atau tidak terdapat titik. Sedangkan kalau misalkan pada box plot itu terdapat titik, berarti data tersebut memiliki nilai outlier.
Kita lihat di PPT-nya di sini, ini output yang tadi ada di SPSS. Bisa dilihat kalau untuk variabel friendship quality itu tidak terdapat titik di dalam box plotnya, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk variabel friendship quality ini atau variabel FQ tidak terdapat nilai outlier. Sedangkan pada variabel academic motivation, di sini terdapat titik di dalam box plotnya, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk variabel academic motivation atau variabel AM itu terdapat nilai outlier. Apakah kita dapat mengetahui data manakah yang merupakan data dengan nilai outlier? Itu bisa di sini di titik ini terdapat angka yang tertulis. Nah, angka yang tertulis ini merupakan atau menunjukkan data keberapakah yang merupakan data dengan nilai outlier. Di sini ada angka 99, maka dapat dikatakan bahwa data yang kita miliki terdapat nilai outlier di data ke-99, seperti itu. Jadi dari hasil uji SPSS tadi dapat dikatakan bahwa asumsi 2, yaitu tidak ada nilai outlier, tidak terpenuhi karena terdapat nilai outlier dari variabel academic motivation. Selanjutnya, asumsi ketiga, yaitu data pada setiap variabel terdistribusi normal. Untuk melihat apakah data yang kita miliki itu setiap variabelnya terdistribusi normal atau tidak, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Dapat kita lakukan dengan Kolmogorov-Smirnov ataupun Shapiro-Wilk. Tapi di sini kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov karena kita mempunyai jumlah sampel penelitian sejumlah 100 orang mahasiswa. Jadi Kolmogorov-Smirnov itu digunakan ketika sampel yang kita miliki lebih dari 50 orang, sedangkan kalau Shapiro-Wilk kita gunakan ketika sampel yang kita miliki lebih kecil sama dengan 50. Seperti itu. Untuk bagaimana caranya, kita langsung masuk ke SPSS. Sama seperti cara sebelumnya, di sini kita masuk ke bagian Analyze. Lalu kita masuk ke deskriptif statistik juga pada bagian Explore. Sama seperti cara tadi, variabel yang ingin kita lihat, kita masukkan ke dalam dependent list ini. Lalu jika tadi ketika kita ingin melihat outliers, kita masuk ke statistik. Di sini outliersnya boleh diantik saja. Lalu kita continue. Nah, untuk melihat normalitasnya, kita bisa masuk ke plots dan ditik bagian normality plots with test. Histogramnya dibiarkan saja, faktor levels together-nya juga dibiarkan saja, lalu continue. Lalu kita OK. Nah, nanti akan muncul output seperti ini. Sama seperti tadi, ada case processing summary, ada descriptives-nya juga. Nah, yang perlu kita lihat ada di bagian test of normality. Di sini, karena tadi kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov, jadi kita lihatnya di bagian Kolmogorov-Smirnov yang sebelah sini. Untuk melihat apakah setiap variabel dalam data yang kita miliki itu terdistribusi dengan normal atau tidak, data yang kita miliki akan dibandingkan dengan data yang sudah terdistribusi normal, sehingga diharapkan hasil dari test of normality ini adalah data yang kita miliki tidak memiliki perbedaan dengan data yang terdistribusi normal. Di sini untuk melihat normalitinya kita bisa lihat pada bagian signifikansi atau segini. Di sini terlihat bahwa untuk kedua variabel signifikansinya itu sebesar 0,200, di mana 0,200 ini lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis yang diterima merupakan hipotesis 0, sedangkan hipotesis alternatifnya itu ditolak, atau HO diterima dan HA ditolak. Kita masuk ke dalam PPT-nya. Ini ya, signifikansinya 0,200, dua-duanya, di mana ini lebih besar daripada 0,05. Dan interpretasinya adalah analisis menunjukkan signifikansi 0,200, yang artinya p-value lebih besar daripada 0,05, sehingga HO diterima dan HA ditolak, atau dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara data yang kita miliki dengan data yang terdistribusi normal. Artinya, data yang kita miliki ini untuk variabel friendship quality itu terdistribusi normal. Lalu untuk variabel academic motivation, sama analisis menunjukkan signifikansi 0,200, yang artinya p-value-nya lebih besar dari 0,05, sehingga HO diterima dan HA ditolak, atau dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan antara data yang kita miliki dengan data yang terdistribusi normal. Sehingga data untuk variabel academic motivation ini juga terdistribusi dengan normal. Sehingga dari hasil distribusi normal ini, yang menggunakan SPSS, asumsi 3, yaitu data pada setiap variabel terdistribusi normal, itu terpenuhi. Kita masuk ke langkah berikutnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke asumsi 4, yaitu hubungan antar variabel linier.
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kita akan menguji korelasi kedua variabel, yaitu yang pertama friendship quality dan academic motivation. Nah, linearitas antara kedua variabel ini akan kita uji di SPSS dan dapat dilihat dari scatter plot dan uji curve estimation-nya. Namun yang pertama kita perhatikan yaitu curve estimation terlebih dahulu, baru ke scatter plot. Baik, langsung saja kita masuk ke SPSS. Ya, kita sudah masuk ke SPSS. Karena kita akan menguji asumsi linearitasnya, maka kita klik Analyze, lalu kita pilih di Regression, dan kita klik Curve Estimation. Karena di sini kita menguji korelasi, maka di dalam kotak variabel independen dan variabel dependensi ini, itu yang ditentukan variabel mana saja. Jadi, misalnya academic motivation di independen, atau friendship quality di independen, atau sebaliknya itu sama saja, tidak ada pengaruh. Namun kalau saya, karena masalah penelitian ini yang disebutkan pertama kali yaitu friendship quality, dan yang kedua yaitu baru academic motivation, maka saya memasukkan friendship quality ke dalam variabel independen, dan kemudian academic motivation ke dalam variabel dependen. Lalu yang kita harus perhatikan selanjutnya, yaitu di kotak model sini, yang harus kita centang yaitu linear, karena kita menguji asumsi linearitas. Lalu yang kita centang selanjutnya yaitu input constant intuition dan plot models. Lalu kita klik OK. Ya, ini sudah keluar outputnya. Yang kita harus perhatikan yaitu kotak ini. Kedua kotak ini. Kotak yang pertama itu model summary and parameter estimates. Di sini ada signifikansinya. Lalu kotak yang kedua yaitu scatter plotnya. Langsung saja kita interpretasikan. Ya, kita interpretasikan curve estimation-nya. Nah, sebenarnya asumsi 4 ini agak berbeda dengan asumsi 3, yaitu test of normality. Jika test of normality di asumsi 3 ini, jika signifikansinya ditemukan lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan dan hasilnya distribusinya itu normal. Tetapi berbeda dengan asumsi 4 ini, yang mana kita ingin mencocokkan atau membandingkan hubungan antar variabel dari data yang kita miliki dengan hubungan antar variabel yang ada curve atau yang non-linear. Maka kita berasumsi, kita mengharapkan bahwa hubungan antar variabel yang kita miliki ini terdapat perbedaan dengan hubungan antar variabel yang non-linear. Tetapi sayangnya, dari uji asumsi 4 yang kita sudah lakukan di SPSS, maka ditemukan signifikansinya bernilai 0,401, menunjukkan p-value, yaitu signifikansi 0,401 ini lebih besar dari 0,05, yang mana H0-nya diterima, dan HA ditolak, sehingga tidak terdapat perbedaan hubungan antara kedua variabel dengan hubungan berbentuk kurva atau tidak linear tadi. Maka hubungannya antara variabel ini tidak linear. Jika hubungannya antara variabelnya linear, maka seharusnya signifikansinya kurang dari 0,05. Karena jika lebih dari 0,05, maka jelas asumsi 4 tidak terpenuhi. Selanjutnya yaitu kita lihat scatter plotnya. Di dalam kotak ini ada garis fit atau garis linear ini yang berwarna hitam, dan juga ada sekumpulan titik-titik. Ini merupakan sampel data penelitian kita. Interpretasinya, maka scatter plot yang menunjukkan hubungan antar variabel friendship dan academic variabel friendship quality dan academic motivation ini menunjukkan bahwa data tersebar bebas. Sampel data penelitian yang titik-titik ini tersebar bebas, tidak terpusat mendekati fit line, yang artinya data tidak memiliki hubungan yang linear. Mereka tidak menempel pada garis ini, sehingga tetap ya asumsi 4-nya tidak terpenuhi. Nah, asumsi 4 ini merupakan asumsi prasyarat yang terakhir ya. Maka kemudian asumsi prasyarat ini kan untuk analisis parametrik terdapat 4 asumsi ya yang harus dipenuhi. Yang pertama terdiri dari 2 variabel jenis kontinu, skala interval atau rasio. Asumsi yang kedua yaitu harusnya tidak ditemukan nilai outlier. Yang ketiga, asumsi yang ketiga itu data pada kedua variabel terdistribusi normal. Dan yang terakhir harusnya hubungan antar variabel ini bersifat linear. Tetapi setelah dilakukan sejumlah asumsi prasyarat ini melalui SPSS, ternyata asumsi kedua dan keempat tidak terpenuhi karena ditemukan nilai outlier dan juga ternyata hubungan antar variabelnya tidak linear. Maka analisis parametriknya tidak dapat kita lakukan. Yang dapat kita lakukan atau yang dapat kita gunakan yaitu menggunakan analisis non-parametrik. Nah, analisis non-parametrik ini itu ada 2 macam, yaitu Spearman rank correlation dan Engel-Stokes correlation. Seperti yang sudah disebutkan di awal, untuk Spearman rank correlation ini, sampel data penelitiannya harus besar atau lebih dari 50. Sedangkan Engel-Stokes correlation, sampel data penelitiannya berada di angka 50 atau kurang dari itu. Mengingat sampel pada penelitian kita ini berjumlah lebih dari 50 dan besar ya, maka
analisis non parametrik yang kita gunakan yaitu Spearman Rank Correlation. Langsung saja kita masuk ke SPSS. Ya, kita sudah masuk. Kita akan lakukan uji korelasi Spearman Rank. Klik Analyze, lalu kita pilih Correlate dan klik Criteria. Di dalam kotak variabel ini kita masukkan friendship quality dan academic motivation. Nah, yang ketiga ini yaitu option, style, dan booster ini tidak perlu kita perhatikan karena mereka sudah otomatis. Ya. Yang perlu kita perhatikan yaitu pilihan korelasinya, karena kita tidak dapat melakukan korelasi menggunakan analisis parametrik, tidak bisa kita lakukan dengan Pearson, maka tidak kita centang Pearsonnya. Yang kita centang yaitu Spearman Rank-nya. Lalu pilih detail dan centang flag significant correlation. Kita klik OK. Ya, sudah keluar outputnya. Ini output dari correlation Spearman Rank. Kita langsung saja interpretasikan. Ya, dari hasil uji Spearman Rank correlation ini ditampilkan. Di sini ada dua kolom ya, di atas bawah ini sebenarnya sama saja, mau yang kita perhatikan yang atas atau yang bawah sama saja. Yang perlu kita fokuskan yaitu signifikansi tutorialnya didapatkan dengan nilai 0,654 yang menunjukkan bahwa artinya p-value signifikansi 0,654 ini lebih besar dari 0,05 yang mana H0 diterima dan HA ditolak. Maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara friendship quality dan academic motivation pada mahasiswa laki-laki dan perempuan. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.